Berjumpa kembali bersama saya Daniel Nafis dalam Insight Strategic Forum, sebuah talk show membahas tentang kajian-kajian strategis ekonomi politik budaya nasional Indonesia. Hari ini kita akan membahas dalam sebuah konteks perempuan. Hari ini kita tanggal 22 Desember nanti akan menghadapi atau merayakan Hari Ibu. Tamu kali ini cukup menarik dan cukup strategis. Beliau adalah salah satu aktivis perempuan Indonesia dan banyak kalau saya mau sebutkan, dan beliau juga termasuk salah satu guru saya juga. Jadi forum ini banyak menghadirkan guru saya, salah satunya beliau yaitu Ibu Mutia Hatta. Selamat datang Ibu dalam Insight Strategic Forum. Terima kasih. Kita akan mencoba membahas tentang peranan perempuan Indonesia hari ini. Kita melihat sendiri bahwa sejarah membuktikan Indonesia dan perempuan Indonesia sebelum pra kemerdekaan sampai reformasi terus melanjutkan dan mengelorkan semangat kemerdekaan, semangat pembangunan, bahkan reformasi. Tidak banyak sekali dan tidak sedikit aktivis-aktivis perempuan sekarang banyak menghiasi kancah ekonomi politik Indonesia. Hari ini kita berbincang dengan tema yang cukup menarik, yaitu perempuan Indonesia dan globalisasi. Tapi kita akan mendetailkan bagaimana positioning kaum perempuan Indonesia saat ini bersama Ibu Mutia Hatta. Ibu Mutia, kami dalam kajian kami di dalam Insight melihat positioning kaum perempuan Indonesia hari ini di tengah era globalisasi, globalisasi dari sudut pandang ekonomi maupun politik maupun budaya, sedikit ada yang ekstrim mengatakan terdegradir, tapi kalau kami melihat ada cenderung adanya ketidaksatuan, tidak memiliki integrasi sifatnya. Entah karena positioning ideologi mereka yang lemah atau memang belum menyentuh kaum perempuan Indonesia. Tapi ada sesuatu hari ini di Indonesia tentang kaum perempuan secara umum. Menurut Ibu bagaimana? Ya, sebetulnya kalau dikaitkan dengan globalisasi, tentu pengaruhnya mau tidak mau juga datang ke Indonesia, dan kita tahu globalisasi itu membawa dua hal, dampak yang baik dan dampak yang buruk. Ya. Tapi kira-kira banyak yang buruk atau negatifnya menurut Ibu? Itu tergantung kepada siapa yang merespons. Artinya kalau seorang perempuan itu mempunyai posisi tawar yang tinggi, cukup pengetahuan, cukup artinya cukup luas, memahami seluk-beluk tantangan yang ada, yang masuk ke Indonesia maupun tantangan dalam negeri sendiri. Kalau dia mampu memanfaatkan hal-hal yang baik dari globalisasi, yaitu akan banyak manfaat yang diperoleh oleh kaum perempuan. Misalnya sekarang kita tahu bahwa kemajuan teknologi, informasi, dan bahkan sekarang kita bisa melamar pekerjaan lewat internet. Ya, kita bisa juga mendapatkan berbagai hal, pengetahuan baru dari internet. Nah, tapi di pihak lain, perempuan yang tidak mempunyai posisi tawar yang tinggi atau boleh dikata masih rendah, miskin, pengangguran, ya, dan artinya tingkat melek huruf juga perempuan paling tinggi. Iya, paling tinggi. Pendidikannya rendah, kemudian kesehatannya juga tidak begitu baik, dan mereka tergantung secara ekonomi kepada keluarga, terutama kepada misalnya suami atau ayahnya. Nah, itu dalam posisi demikian seringkali justru mereka mendapat dampak buruk dari globalisasi. Misalnya ada bermacam-macam upaya yang memanfaatkan mereka yang masih tertinggal ini. Misalnya bisnis yang tidak bermoral atau tidak beretika. Seperti itu salah satunya. Tapi menarik apa yang Ibu sebutkan tadi di awal tentang perlunya, kata intinya saya melihat ada perlunya penguatan, empowering. Ketika perempuan Indonesia harus menghadapi globalisasi, globalisasi tidak bisa dihindari, ya. Kita tidak bisa ditolak. Dia borderless dan terus akan mengiring kita. Cuma apa yang mesti harus dilakukan kaum perempuan Indonesia dalam konteks sekarang? Maka itu perempuan Indonesia diberikan kesempatan, khususnya kami ini, saya memimpin Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, kami memberikan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Dan kualitas hidup, ya tentu dihitung, maksud saya dinilai dari tingkat pendidikan, tingkat kesehatannya. Kita masih menemukan ibu-ibu yang
banyak yang melahirkan kemudian meninggal, yang anemi, yang juga tidak mengetahui hak reproduksinya, dan begitu, dan juga misalnya kesempatan ekonomi